Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Walini, SSTMKM, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan, Institut Kesehatan dan Bisnis Anissa Bogor, dengan nomor NIDN 0427017304. Saya sebagai dosen mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video bidang pengajaran ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bukti dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT. Dan saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan, Persalinan, dan BBR dengan kode mata kuliah BDN 302 yang mempunyai bobot SKS 5 SKS. Mata kuliah Asuhan, Persalinan, dan BBR adalah mata kuliah wajib ilmu kebidanan pada semester 3. Adapun CPL, mata kuliah ini adalah satu, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesional. Keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 5. Menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etik profesi. 6. Menguasai konsep dasar ilmu obstetrik dan ginekologi. 7. Menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, pasca nifas, BBL, bayi, dan balita serta kontrasepsi. 8. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, standar, gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, BBL, bayi, dan balita. 9. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi baru lahir normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. 10. Mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca nifas, BBL, bayi, dan balita. Capaian pembelajaran mata kuliah asuhan, persalinan, dan BBL adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. 2. Mampu memahami konsep dasar persalinan. 3. Mahasiswa mampu memahami proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam masa persalinan. 4. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu bersalin. 5. Mahasiswa mampu memahami prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan. 6. Mahasiswa mampu melakukan adaptasi bayi segera setelah lahir. 7. Mahasiswa mampu memahami melakukan asuhan kebidanan BBL. 8. Mahasiswa mampu memahami evidence based asuhan persalinan. 9. Mahasiswa mampu memahami pengenalan tanda bahaya persalinan dan BBL. 10. Mahasiswa mampu memahami deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan BBL. 11. Mahasiswa mampu memahami melakukan kegawat daruratan. 12. Mahasiswa mampu memahami melakukan manajemen asuhan persalinan dan BBL. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang menyelesaikan mata kuliah ini. Mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu bersalin pada kantung. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan persalinan, keterampilan dasar dalam asuhan persalinan, keterampilan dalam asuhan persalinan dan tanda bahaya persalinan, deteksi dini komplikasi dan pengenalan awal kegawat daruratan pada persalinan dan BBL, serta manajemen asuhan persalinan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum di laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi menggunakan formatif dan sumatif serta nilai tugas. Pertemuan dalam mata kuliah ini adalah satu semester berjumlah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 perkuliahan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS.
Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana perkuliahan secara langsung ke mahasiswa seperti ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan simulasi. Dalam pembelajaran saya juga menggunakan referensi terkini jurnal-jurnal terkait dengan ilmu kebidanan. Teknik interaksi adalah proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan kolaboratif. Misalnya lewat Zoom meeting, WA group untuk diskusi dan tanya jawab di luar jam kuliah. Ketiga adalah teknik assessment, proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran, misalnya dengan menjelaskan kriteria penilaian, memberikan umpan balik, serta menerapkan reward dan punishment untuk mendorong mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Media pembelajaran saya sampaikan berupa PPT pada saat praktikum atau simulasi menggunakan daftar tilik sesuai tindakan yang akan dilakukan. PPT dan RPS biasanya sudah diberikan atau di-share di grup sebelum pembelajaran dimulai. Adapun skema penilaian kehadiran 5%, UTS 25%, UAS 35%, tugas atau kuis 20%, kemudian praktik 15%. Demikian pemaparan gambaran pengajaran yang saya lakukan khususnya mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL. Berikut video pembelajarannya dan praktik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya sehat. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk kehadiran seperti sebelum-sebelumnya mau diisi untuk link yang sudah dikirimkan ya. Alhamdulillah ini masuk semua. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang persalinan kala 2, asuhan persalinan kala 2. Nah, di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, kan Ibu sudah menyampaikan materi tentang kala 1. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat tentang kala 1 itu ada berapa? Ada fase laten dan fase aktif, bisa dijelaskan? Puput. Untuk fase laten ini dimulai dari pembukaan 1 sampai 3. Dan fase aktif dimulai dari pembukaan 4 sampai 5. Masih ingat ya? Oke, masih Puput. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang asuhan persalinan kala 2. Apa yang diharapkan dari perkuliahan kali ini? Nah, setelah perkuliahan itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana posisi menelan, bagaimana asuhan sayang ibu pada saat persalinan, mekanisme persalinan normal, dan asuhan kala 2. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menitik beratkan tentang asuhan kala 2. Lanjut. Nah, pengertian kala 2. Ada yang tahu? Ayo. Sarah. Pengeluaran bayi. Kala pengeluaran bayi. Dari pembukaan lengkap sampai akhirnya janin. Kalau bayi itu kalau udah di luar ya. Oke. Gejala dan tanda kala 2. Seperti biasa harus punya keyword untuk mengingat. Doran, teknus, penjol, pulka. Dorongan untuk meneran, ya sudah ada dorongan untuk meneran, kemudian tekanan pada anus, perineum menonjol, kemudian vulva membuka. Jadi ini adalah tanda dan gejala kala 2. Ada lagi bahwa tampak kepala bagian jari itu sudah melalui uterus vaginal dan biasanya ada pengeluaran lendir campur darah.
Lanjut, persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah menghadapi kala dua dengan posisi itu yang sudah siap melahirkan. Nah, pertama ya ternyata kalau posisi persiapan ibu dan keluarga, ya. Kemudian persiapan penolong, persiapan alat dan ruangan supaya bagaimana kondisi itu aman dan nyaman untuk ibu yang akan melahirkan, ya. Persiapan penolong ya kita artinya sudah tidak tahu lah bagaimana menolong APN gitu. Kalau kala dua ibu yang sudah tertulis di data klik nanti ibu jelaskan sampai. Nah itu ada tiga staf dalam satu troli, itu ada tiga staf, itu sudah persiapan alat. Ya, lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian bagaimana penata kala dua? Setelah pembukaan lengkap, pimpin menekan apabila timbul dorongan spontan untuk melakukan dorongan untuk pengen menentu kalau dorongannya udah kayak diambil nggak bisa ditahan, gitu ya. Itu setelah pembukaan lengkap. Tapi kalau belum pembukaan lengkap, si ibu pengen menelan atau membacanya mengejan, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti bisa terjadi pembengkakan pada daerah tubuh dan vagina yang itu akan mempersulit ketika kepala bayi itu. Oke. Kemudian beristirahat di antara kontraksi. Ya ibunya kalau udah diposisikan dikotomi ya jangan gitu terus. Artinya ketika ibunya sudah nggak ada kontraksinya udah mulai menurun, ya ibu boleh istirahat, tarik nafas dalam, kemudian silakan untuk minum, ya, untuk makan. Kemudian berikan posisi yang nyaman. Kalau ibunya memang sudah siap melahirkan, berarti harus dikotomi yang paha ditarik, masuk tangan ke dalam paha, kemudian mata kemudian ke perut, ya. Kemudian pantau kondisi janin. Artinya di situ bahwa janin masih sehat, tidak terjadi kelewatan janin. Makanya dengan pemeriksaan USG, ya. Poin berikutnya, bila ingin menelan tapi pembukaan belum lengkap, jangan menelan, Bu. Tarik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Yang namanya orang mau melahirkan ya semua nyeri, tapi dengan kita sampaikan verbal yang baik dan benar, insya Allah ibunya akan nyaman. Jangan dipaksa dengan posisi yang seperti yang ajarkan untuk bagaimana supaya ibunya nyaman. Kemudian kalau pembukaan sudah lengkap, tetapi ibu tidak ingin menekan, ya anjurkan mobilisasi. Masih seger, sehat gitu, silakan jalan-jalan, tapi jangan jauh-jauh, cukup di sekitar ruangan, ya. Bila kontraksi kuat tapi ibu tidak ingin menekan, artinya udah kuat, sudah lengkap, tapi nggak ada kontraksi, kemudian tidak membuat kemajuan dalam turunnya kepala, berarti persiapan untuk rujukan. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian pemantauan kala dua, nadi ibu setiap 30 menit. Kemudian frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit. BJJ, ya. Jadi BJJ itu dilihat ketika posisi kontraksi sudah mulai menurun. Jangan pas kencangnya di BJJ. Kemudian penurunan kepala, ya 30 menit, atau ada indikasi misalnya belum ada 30 menit tapi ibunya udah nggak kuat, pengen aduh nggak kuat tuh, pengen melahirkan gitu. Kita harus peka, harus kita datangi. Kemudian kondisi selaput ketuban dan warna cairan ketuban, dilihat apakah ketika ketuban pecah itu warnanya jernih, khas. Kemudian apakah ada yang hijau-hijauan. Nah kalau hijau-hijauan kan berarti ada sesuatu, artinya ada lewat janin. Ya kemungkinan adanya presentasi majemuk, kemudian bagian sumsang bagian kepalanya di atas, posisi miring, ya. Jadi posisi-posisi yang ini sangat beresiko, harus diperhatikan. Putaran paksi luar. Jadi kalau namanya bayi janin, bayi normal itu setelah lahir kepala, ya, cek tali pusat, kita tunggu putaran paksi luar. Kita nggak boleh memutar, tapi dia membuat putaran sendiri. Kalau tidak ada putaran paksi luar, berarti ada sesuatu yang mengganggu perputaran tersebut. Salah satunya apa? Pengairan tali pusat. Dan yang perlu diingat, tidak selalu di episiotomi kalau namanya orang melahirkan. Kalau memang ibunya bisa lahir normal epis, jadi ya normal saja. Karena kalau sudah epis, nanti ibunya harus khawatirnya kalau rawatnya tidak benar, infeksi, ya. Kemudian ada hematom, kan resiko-resikonya banyak. Hematom itu pembengkakan dan darah mengumpul di situ. Dan itu perlu waktu yang lama penyembuhannya.
Perlu diingat juga bahwa EPIS itu membuat rasa nyeri setelah melahirkan itu bertambah, dan ibu juga perawatannya lebih nambah lagi. Ya, karena EPIS itu ini bisa meningkatkan resiko infeksi kalau perawatannya tidak benar. Nah, keluar atau sungsang atau adanya parut pada jalan lahir. Parut itu bekas luka yang tidak bisa normal tumbuh seperti sedia kala. Jadi ada benjolan. Kalau benjolan kan artinya dia mengganggu untuk lahirnya janin ya. Pada saat pengeluaran janin, perhatikan hal berikut ya. Posisi ibu saat melahirkan, tadi ya udah tahu ya. Nanti ada gambarnya, hipotomi. Kemudian cegah terjadinya laserasi atau trauma ya sebisa mungkin. Jangan sampai ada laserasi. Proses melahirkan kepala harus benar. Kemudian periksa lilitan tali pusat. Kenapa susah turun? Mungkin ada lilitan tali pusat atau sudah keluar kok ini lilitannya kencang ya. Udah berarti kalau bisa ditarik keluar, kalau kencang kan harus dikit ya. Bagaimana proses melahirkan bahu, tarik ke bawah, bahu depan ke atas, melahirkan bahu belakang ya. Kemudian mengusap muka itu otomatis sama sekalian untuk pelaksanaan kaki ya. Kemudian memotong tali pusat sebelumnya cepet-cepet. Itu hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang tertinggal itu ya. Kemudian kondisi yang harus diatasi sebelum penata-laksanaan lagu. Jadi kondisi-kondisi beresiko ini sebenarnya bisa dihindari asal pada saat penata-laksanaan itu selama kehamilan dan menjelang melahirkan itu kita pantau dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini kan berarti sudah bukan kewenangan bidan, harus dirujuk. Tapi sebelumnya berbagi dulu keadaannya. Nah ini posisi persalinan yang baik pada saat ini sih pada saat pandemi ya. Sebenarnya posisi-posisi ini sudah biasa dilakukan. Dimana nyamannya ibu. Udah sakit jangan terlalu diatur-atur ya. Selama masih normal baik-baik aja ya udah kita pantau aja. Kemudian ini posisi ketika kepala sudah masuk pintu panggul ya. Kepala sudah masuk pintu panggul sampai kepala lahir melewati vagina. Nah ini adalah posisi litotomi. Kalau ibu mau melahirkan ya ini badan kepala itu harus diangkat, mata lihat tuh. Nah ini nih posisi begini. Nah ini kalau ibunya merasakan apa? Menekan dan pengen seperti BAB. Kalau enggak ya istirahat, terus mau begini terus ya. Jadi kitanya harus perhatikan dan harus lihat-lihat. Ya ini posisi menekan yang benar. Ini harus diajarkan ke bapaknya biar bapaknya nggak diam aja, suaminya biar memotivasi itu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Nanti berikutnya kita mau praktek tentang persalinan kala. Nah, untuk pertemuan berikutnya berarti setelah nanti dipraktekkan, pertemuan berikutnya mempraktekkan di lab satu persatu biar terlihat mana yang kurang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik. Mungkin cukup sekian dari ibu, berarti kita ke lab untuk ibu mendemonstrasikan tentang persalinan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi dari kelas, ibu mau mencoba mendemonstrasikan bagaimana pertolongan persalinan kala dua. Ibu udah mulai sudah pengen beneran bu? Sudah bu. Setelah ibu menyatakan bahwa ibunya udah kuat seperti Mary sudah buka ya, kita pastikan bahwa tadi tanda dan gejala kala dua, dorongan untuk meneran, tekanan pada anus dari peluang buka dan ada pengeluaran darah beserta seperti
Baik, sekarang saya persiapkan dulu ya Bu ya. Ibu tarik nafas dalam dulu Bu. Sama kita buka. Ya. Kita buka sampai 3 sisi. Ya. Kemudian pecahkan ampul. Ya. Ibu mau siap-siap untuk cuci tangan. Air malam 6 langkah ya. Bacain sabun dan ini ya. Terus lagi sorry. Dengan air malam kita bilas lagi dengan bilasan dan sama. Kemudian memakai handscoon satu tangan, one hand. Ya, siap menyiapkan kita siapkan. Jangan letakkan di luar ya. Kemudian dari sini ya. Satu sisi. Letakkan. Kemudian kita siapkan. Ibu sabar ya Bu ya. Sabar dulu. Kita keluarkan setengah koper. Tangan. Udah keluarkan setengah koper ini supaya tidak berkontaminasi. Ada juga kita lanjutkan nafas. Kemudian kita mau melakukan ini pengeluaran ya, pengeluaran. Kemudian nanti membuka kurang kanan mengambil terus bagian mayor kiri dari 4 sampai 6. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Telunjuk masuk disusul jari yang baik. Nah, masuk, kemudian kita pastikan bahwa tidak sedang operasi. Masuk buka bagian normal, kemudian septic tidak terabak, bukan lengkap, ketuban masih utuh, kepala, punggung kecil depan, kemudian tidak ada molase dan tidak ada bagian kecil yang terabak. Lanjut kita lakukan amniotomi di atas, bukan sudah lengkap dan ketuban masih utuh. Kasus dulu. Lanjut ke sini, oh tidak sedang operasi, kemudian kita balikan, kita gorengkan, kemudian ambil, keluarkan sisa dari ketuban demi volumenya normal 500, kemudian tidak berwarna keluar. Ya. Lanjut kita sambil keluarkan, ambil, cuci di air rolling, ya rolling, langsung pengecekan apa? Buka, ya, buka berarti di sebelah sini. Kemudian kita kenakan nah, ini Bu maaf, jadinya Bu jari. Nantinya Bu ya. Jadi kalau kenapa harus pegang nadi? Karena DJJ ini lebih cepat. Kalau dia lebih cepat dari nadi, berarti dia DJJ. Kalau sama berarti bukan DJJ. Oke. DJJ dihitung full 1 menit sebanyak 130 kali. Tangan sama apa? Tadi kan udah dicek semuanya ya Bu ya. Dan semuanya dalam kondisi bagus, normal. Karena biar itu kalau nanti sudah merasakan pengen BAB yang tidak tertahankan, Ibu posisi itu benar. Posisi dulu ya. Terus angkat lekat tangan di terus angkat kepala ibu, lihat dalam perut gitu ya. Nanti kalau udah selahir semua ya, kalau gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu nggak ada operasi terus berkurang, silakan silakan nggak dalam posisi itu. Kalau bapak ya dibantu ibu ya. Oke, udah. Nah berikutnya ibunya sudah tidak pengen seperti mau melahirkan dan BAB-nya udah seperti ini jadi. Kemudian kita persiapkan kemudian ini dulu, tahan nafas dulu, tarik nafas dalam. Saya mau buka pertanyaannya. Sabar dulu. Ya,
Ya Bu, tarik nafas dulu ya Bu ya. Nanti posisinya benar Bu, biar nanti tidak terjadi robekan ya. Biar tidak. Kemudian ayo Bu, ya, udah kita tuh, udah tarik dulu. Ya Bu, tarik nafas dulu Bu. Tarik nafas dulu, ayo Bu, jaga daratan. Tekan tangan kiri, untuk menahan deteksi vakum ya. Kemudian tangan kiri menahan perineum. Ayo Bu, pelan Bu, ayo Bu. Ada Bu, ada dari depan. Tangan kiri pindahkan ke dadu, kita cek lilitan paling besar. Kalau ada lilitan dan bisa dilonggarkan. Kalau tidak bisa berarti cepet-cepet. Kemudian tunggu putaran kaki keluar. Nah, jangan ditarik ya, dia nanti berputar sendiri. Kalau tidak berputar tadi bilang, berarti ada kedua tangan dalam parieta, gitu ya. Tarik ke bawah, melahirkan bahu depan, ya. Bahu sampai siku, ke atas, melahirkan bahu belakang. Pindahkan tangan di sini, kemudian sambil susu, ya. Sambil susu. Kemudian cek sepintas, warna kulit, kemudian pernapasan, otot, gerakan, kemudian kita tekan ke belut, bentar. Cek janin kedua di fundus ya. Kalau bayi sudah lahir dari fundusnya nih, mana? Di pusat, bukan sini ya, besar. Tidak ada janin kedua, tidak ada janin kedua. Lalu kita lakukan di pangkas apabila dengan keluarga vaksinasi, kemudian kita berikan. Setelah disuntikan, dimasukkan oksitosinya, kemudian kita lakukan penjepitan, jepit potong, kapeng 2-3 cm dari pusat. Kemudian tangan kita melindungi di bawah pusat. Kemudian 2 cm dari lem pertama. Oke, pemotongan tali pusat. Kita lakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat. Ya. Kita lakukan pengikatan tali pusat dari bawah. Kalau mahasiswa saat ini masih pakai tali ya. Kalau biasanya pakai tali kan. Kalau ini cara pengikatannya simbol mati. Simbol mati itu jempol atau jempol bagian bawah. Simbol mati juga. Lalu kita lepas. Selanjutnya keringkan didati. Dati dengan kainnya. Oke. Diusap semuanya. Termasuk langsung angkat pelok ya. Kemudian kita kelumpukan bayi untuk melakukan inisiasi menyusui ini. Prinsipnya kulit menempel kulit ibu menempel dengan kulit bayi, tidak ada selembar kain ya. Langsung kita berarti sampai kalau itu sampai IMD ya. Nah, IMD itu proses menyusui ini yang dilakukan oleh bayi tadi. Proses melahirkannya. Sekarang ibu mencuci tangan. Karena ini kan hanya sampai kawat juga. Ibu mencuci tangan di melepas handscoon di air chloride. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Keringkan. Kemudian lepas. Kalau misalnya nih, ini kan kenapa ibu tidak bereskan? Karena alat 2 ini kan ini belum selesai semua. Jadi nanti berlanjut ke alat 3 ya, dan nah, mungkin ada ya, kita ada yang mau ditanyakan? Nanti ini dipakai kantong kita, pakai tangan panas yang paling besar jadi harus ada semua. Nah ini kenapa itu belum bereskan? Karena ini nanti masuk berlanjut ke begitu tahap-tahap pelaksanaan kalang 2. Berikutnya seperti tadi nanti ada pelaksanaan dan oke, terima kasih. Kita saling koreksi kalau misalnya tadi ada kekurangan, kalau tidak tadi ada prakteknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.